Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merangkum tentang sistem informasi geografis. Menurut Marbel et al. Tahun 1983, sistem informasi geografis ini merupakan sistem penanganan data keuangan. Kemudian ada menurut Burrough tahun 1986, SIG ini merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang digunakan atau dipakai untuk dapat memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, serta juga mengaktifkan kembali data yang memiliki referensi keuangan untuk segala macam tujuan yang berkaitan atau berhubungan dengan pemetaan serta perencanaan. Kemudian menurut Berry pada tahun 1988, SIG ini merupakan sistem informasi, referensi internal, dan juga otomatisasi data keuangan. Selanjutnya ada dari Aronoff tahun 1989. SIG ini adalah sebuah sistem dengan basis komputer yang memiliki suatu kemampuan di dalam menangani data dengan bereferensi geografi, yaitu manajemen data atau penyimpanan serta juga pemanggilan kembali, manipulasi dan juga analisis data, pemasukan data serta juga keluaran, yakni sebagai hasil akhir atau output. Hasil akhir tersebut bisa atau dijadikan sebagai acuan di dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berkaitan atau berhubungan dengan geografi. Kemudian menurut Gistut pada tahun 1994, SIG ini ialah suatu sistem yang bisa mendukung di dalam pengambilan keputusan spasial dan juga mampu dalam mengintegrasikan deskripsi lokasi itu dengan ciri-ciri atau karakteristik fenomena yang ditemukan pada suatu lokasi ataupun wilayah tersebut. SIG yang lengkap ini melingkupi metodologi serta juga teknologi yang diperlukan data spasial, hardware, software, serta juga struktur organisasi. Adapun komponen SIG yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware yang diantaranya berupa komputer, mouse, printer, digitizer, plotter, dan scanner. Kemudian perangkat lunak atau software diantaranya modul-modul program seperti ARS atau Info, ArcView, Mavinfo, R2V, dan lain-lain. Kemudian ada data dan informasi geografis diantaranya data spasial yaitu peta, kemudian ada foto udara, citra satelit, serta data atribut seperti data penduduk, data pertambangan, data industri, dan lain-lain. Selanjutnya ada manajemen atau orang yang diantaranya SDM yang mempunyai keahlian mengelola sistem informasi geografis. Adapun subsistem dan tahapan sistem informasi geografis yang pertama yaitu data input atau pemasukan data. Subsistem ini terkait dengan tugas mengumpulkan, mempersiapkan, serta juga menyimpan data spasial dan juga atribut dari berbagai sumber. Selanjutnya yang kedua yaitu data manajemen atau pengolahan data. Proses kedua di dalam tahapan SIG ini ialah tentang pengelolaan data yang memiliki tujuan dalam menyiapkan serangkaian perhitungan yang bisa atau dapat diolah secara lebih lanjut pada tahap selanjutnya. Ini mempunyai tugas dalam mengorganisasikan data, baik itu untuk data spasial, tiga yaitu data manipulation dan analis. Subsistem ini ialah melakukan manipulasi dan juga pemodelan data dalam menghasilkan sistem informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Yang keempat yaitu data output atau data keluar. Ini adalah subsistem yang mampu untuk menampilkan atau juga menghasilkan keluaran keseluruhan atau juga sebagian data di dalam bentuk tabel, grafik, peta, maupun juga laporan. Selanjutnya ada tugas utama sistem informasi geografis. Yang pertama, input data. Sebelum data geografis tersebut digunakan di dalam SIG, data itu harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk digital.
Proses konversi data dari peta kertas atau foto ke dalam bentuk digital itu disebut dengan sebutan digitizing. SIG modern ini dapat atau bisa melakukan proses ini dengan secara otomatis, yakni dengan menggunakan teknologi scanning. Kemudian selanjutnya ada pembuatan peta. Proses pembuatan peta di dalam SIG lebih fleksibel dibanding dengan cara manual atau juga pendekatan kartografi otomatis. Prosesnya tersebut diawali dengan pembuatan database. Peta kertas itu dapat digitalkan serta informasi digital itu bisa atau dapat diterjemahkan ke dalam sistem informasi geografis. Peta yang dihasilkan itu bisa atau dapat dibuat dengan berbagai skala serta juga dapat menunjukkan informasi yang dipilih itu sesuai dengan karakteristik tertentu. Selanjutnya yaitu manipulasi data. Data di dalam SIG itu akan membutuhkan transformasi atau juga manipulasi dalam membuat data-data itu menjadi kompatibel dengan sistem. Teknologi SIG tersebut menyediakan segala macam alat bantu di dalam memanipulasi data yang ada serta juga menghilangkan data-data yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya yaitu manajemen file. Di waktu volume data yang ada tersebut semakin besar dan kemudian jumlah data user itu semakin banyak, maka hal yang paling terbaik ialah harus dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan database management system atau DBMS guna membantu di dalam menyimpan, mengatur, serta juga mengelola data. Memanfaatkan database management system tersebut guna membantu dalam menyimpan, mengatur, serta juga mengelola data. Selanjutnya yaitu analisis query. SIG ini menyediakan kapabilitas guna menampilkan query serta alat bantu untuk dapat menganalisis informasi yang ada. Teknologi SIG tersebut digunakan dalam menganalisis data geografis untuk melihat pola serta tren. Dan selanjutnya yaitu memvisualisasikan hasil. Untuk segala macam tipe operasi geografis, hasil akhirnya divisualisasikan di dalam bentuk peta atau juga grafik. Peta ini sangat efisien dalam menyimpan serta mengkomunikasikan informasi geografis. Namun pada saat ini SIG itu juga sudah mengintegrasikan tampilan peta yakni dengan menambahkan laporan tampilan 3 dimensi serta juga multimedia mengkomunikasikan informasi geografis. Namun pada saat ini SIG itu juga sudah mengintegrasikan tampilan peta yakni dengan menambahkan laporan, tampilan 3 dimensi serta juga multimedia. Selanjutnya yaitu contoh dari aplikasi SIG di segala bidang. Yang pertama yaitu pengelolaan fasilitas. Peta skala besar network analis biasanya itu digunakan dalam pengelolaan fasilitas kota. Contoh dari aplikasinya ialah penempatan pipa serta kabel bawah tanah, perencanaan fasilitas perawatan pelayaran jaringan telekomunikasi dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk sumber daya alam. Studi kelayakan untuk tanaman pertanian, pengelolaan hutan, perencanaan tata guna lahan, analisis daerah, bencana alam, serta juga analisis dampak lingkungan. Yang ketiga untuk lingkungan, perencanaan sungai, danau, laut, evaluasi pengendapan lumpur itu di sekitar sungai, danau, atau juga laut, pemodelan pencemaran udara, dan lain-lain. Yang keempat untuk perencanaan, relokasi industri, pemukiman transmigrasi, tata kota, tata ruang, wilayah pasar, pemukiman, dan lain-lain. Yang kelima yaitu untuk ekonomi dan bisnis. Untuk penentuan lokasi bisnis yang paling prospektif untuk pasar swalayan, bank, mesin ATM, showroom, dan lain-lain. Yang keenam yaitu untuk kependudukan. Penyediaan informasi kependudukan, pemilihan umum, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh ada transportasi, inventaris jaringan seperti jalur angkutan umum, analisis rawan kemacetan serta kecelakaan, manajemen transit, perencanaan rute dan lain-lain. Dan yang kedelapan yaitu untuk telekomunikasi, perizinan lokasi BTS dan juga pemodelan spasialnya, inventarisasi jaringan, perencanaan pemeliharaan sistem informasi pelanggan serta juga analisis perluasan jaringan dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu untuk militer, penyediaan data spasial untuk keperluan seperti rute peralatan perang, perjalanan logistik, dan lain-lain.
Sekian rangkuman sistem informasi geografis dari saya. Jangan lupa like and subscribe ya.